Halo adik-adik, di video kali ini kita mendengarkan kisah dongeng yuk. Berjudul Putri Duyung Kecil. Bertahun-tahun yang lalu, jauh di dasar Samudra Biru, hiduplah suku mermaid yang diperintah atau dipimpin oleh Raja Laut. Dia memiliki 6 putri duyung. Yang bungsu, Putri Duyung Kecil, adalah yang paling cantik. Dia memiliki rambut berwarna merah. Kini, Putri Duyung Kecil terpesona dengan dunia di atas lautan. Kadang-kadang, dia memandang dengan takjub dan bermimpi tentang langit biru cemerlang, sinar matahari kuning yang berkilauan, dan juga pepohonan hijau di kejauhan. Kemudian, dia akan menghela nafas dan berkata, "Oh, betapa aku berharap bisa tinggal di sana selamanya." Namun, ayahnya, si Raja Laut, menganggap manusia itu berbahaya. Dia melarangnya pergi ke permukaan laut. Putri Duyung Kecil merasa sedih, tetapi masih ingin melihat daratan dan bertemu manusia di sana. Suatu malam, Putri Duyung Kecil berenang diam-diam ke permukaan laut. Itu adalah malam di mana ada badai yang buruk, angin menderu-deru, dan air gelisah. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kapal terombang-ambing di laut lepas. Kemudian, matanya tertuju pada seorang pria muda dan yang sedang meminta tolong. "Tolong! Tolong!" Lalu, Putri Duyung Kecil berpikir, "Aku harus menyelamatkannya." Dan Putri Duyung Kecil segera berenang menuju pemuda itu yang sudah dalam keadaan pingsan dan membawanya ke pantai. Lalu, sesampainya di pantai, Putri Duyung Kecil memandang pemuda itu. Dan Putri Duyung Kecil tersentak karena wajah pemuda itu sangatlah tampan. Sehingga membuat Putri Duyung Kecil jatuh cinta terhadap pemuda itu. Tiba-tiba Putri Duyung Kecil terkejut karena dari kejauhan dia melihat ada seseorang yang hendak ke sana. Lalu Putri Duyung Kecil segera bersembunyi di balik bebatuan. Beberapa saat kemudian, pemuda itu membuka matanya dan melihat gadis cantik itu sedang menatapnya. Ternyata yang datang menemuinya adalah seorang gadis cantik. Tidak lama kemudian, sang pemuda itu bangun dan dia melihat gadis cantik itu ada di sampingnya. Dia berpikir, pasti dialah yang menyelamatkanku ketika aku terombang-ambing di lautan. Lalu dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada gadis cantik itu. Lalu gadis itu menjawab, "Saya seorang putri dan tinggal di dekat sini." Lalu pemuda itu juga menjawab, "Saya juga seorang pangeran." Lalu putri yang cantik itu membawa pangeran ke istananya untuk merawat pangeran dengan baik. Sementara itu, Putri Duyung Kecil tidak bisa berhenti memikirkan kejadian yang telah terjadi kemarin. Pada saat malam badai, pada saat dia menolong pemuda itu, dan pada saat pemuda itu bertemu dengan seseorang wanita di pantai. Semakin hari, Putri Duyung Kecil semakin memikirkannya dan sedih setiap harinya. Sampai Raja Laut menanyakan alasan atas kesedihannya. Namun Putri Duyung Kecil berkali-kali tidak menjawab apapun. Dia tahu bahwa hanya Ursula, si sakti, yang bisa membantunya bertemu dengan pemuda itu. Jadi, Putri Duyung Kecil memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan menemui Ursula si sakti. Lalu bertemulah Putri Duyung Kecil dengan Ursula si sakti, dan Putri Duyung Kecil menceritakan semuanya. Kemudian Putri Duyung Kecil memohon kepada Ursula si sakti bahwa Putri Duyung Kecil ingin menjadi seperti gadis normal yang bisa berjalan. Lalu Ursula si sakti itu menjawab,
Saya akan mengabulkan keinginanmu, tetapi kamu tidak akan dapat berbicara setelah menjadi gadis normal yang bisa berjalan." Putri Duyung kecil setuju. Begitu dia setuju, Ursula si sakti itu memberinya ramuan ajaib untuk diminum. Lalu Putri Duyung kecil itu meminum ramuan tersebut dan menjelma menjadi gadis yang cantik. Ekor ikannya pun menjadi sebuah kaki. Setelah berubah menjadi manusia, Putri Duyung kecil sangat bersemangat. Dia langsung pergi ke daratan untuk mencari pemuda itu. Dan Putri Duyung itu berpikir, begitu pemuda itu melihatku, pasti dia akan langsung mengenaliku sebagai penyelamatnya. Jadi, Putri Duyung itu langsung berangkat ke istana karena Putri Duyung itu tahu bahwa pemuda itu adalah seorang pangeran. Lalu sesampainya di istana, Putri Duyung kecil melihat sebuah pesta besar sedang berlangsung. Namun mata Putri Duyung kecil hanya menatap sang pangeran. Akhirnya dia melihatnya duduk di singgasana dengan putri cantik di sisinya. Putri Duyung kecil hanya bisa menghela nafas dan kaget dan berbicara di dalam hati. "Oh, andai saja aku bisa bicara, aku bisa saja memberitahunya siapa aku. Namun sayang sekali, kini aku tidak bisa bicara." Kemudian di dalam pesta itu, sang pangeran membuat pengumuman besar. Dia memberitahu ke semua orang bahwa aku akan segera menikah dengan putri cantik yang berada di sisiku ini. Lalu orang-orang bersorak untuk sang pangeran. Tetapi Putri Duyung kecil yang malang sangat terkejut dan hatinya sangat hancur berkeping-keping. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Putri Duyung kecil berlari dari istana hingga tiba di tepi air. Dengan berat hati, Putri Duyung kecil menyelam ke dalam air dan dia telah menjadi Putri Duyung lagi. Tahun demi tahun sudah berlalu. Dikatakan bahwa terkadang Putri Duyung kecil yang sedih terlihat duduk di atas batu dekat tempat dia pertama kali melihat pangeran muda yang tampan tersebut.